Jasa Raharja berdiri pada tanggal 1 Januari 1960 seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960 tentang perusahaan negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan NKRI. Pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan asuransi kerugian Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Jasa Raharja bertransformasi dengan meluncurkan aplikasi JRku pada Mei 2019. Hingga Februari 2022, aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari 50 juta pengguna. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa mengajukan santunan secara online dengan mudah, bahkan bisa mengecek masa berlaku sumbangan wajib dan kecelakaan. Jasa Raharja menjamin seluruh jenis santunan cair dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam setelah kecelakaan terjadi. Seluruh ekosistem kita sudah terintegrasi secara sistem. Jadi kalau ditanya SLA-nya, ya sebetulnya kalau di industri asuransi itu bayar klaim itu bisa 3 bulan, gitu. Tapi di Jasa Raharja SLA-nya 3 hari. Realisasinya itu untuk membayarkan santunan kecelakaan meninggal dunia itu per Maret 2022 itu 1 hari 9 jam. Bahkan untuk beberapa kecelakaan itu kita mampu membayarkan santunan kurang dari 24 jam. Ya, karena kita sudah sangat terintegrasi. Berorientasi pelayanan. Nilai-nilai berorientasi pelayanan pada Jasa Raharja tercermin dalam visi dan misi perusahaan tersebut. Visi Jasa Raharja menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik. Misi Jasa Raharja menyediakan perlindungan dasar yang terintegrasi secara digital dan didukung oleh human capital yang unggul guna menguatkan stakeholder engagement. Nilai berorientasi pelayanan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat diwujudkan melalui aplikasi RJku. Akuntabel pada PT Jasa Raharja. Akuntabilitas pada PT Jasa Raharja yaitu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu terletak di ISO 37001/2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP. Akuntabilitas pada PT Jasa Raharja dengan sertifikasinya Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001, maka sertifikasi ini dapat menjadikannya sebagai jaminan bagi stakeholder bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik kontrol anti penyuapan diakui secara internasional dan nasional. Selain itu, bentuk penerapan nilai akuntabel pada PT Jasa Raharja yaitu sangat transparansinya laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat melalui website resmi, yaitu di ptjasaraharja.co.id. Kompeten. Pengertian kompeten. Dalam konteks ASN, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan, pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Penerapan nilai kode etik kompetensi di PT Jasa Raharja dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang manajemen risiko, PT Jasa Raharja kembali menyelenggarakan pelatihan manajemen risiko bagi pengurus dan anggota klaster asuransi dan dana pensiun batch 2. Kegiatan ini melanjutkan pelatihan dan uji pemahaman manajemen risiko klaster asuransi dan dana pensiun batch 1 yang terselenggara pada 19 dan 21 Januari 2022 lalu. Sebanyak 30 peserta yang berasal dari perusahaan klaster asuransi dan dana pensiun seperti Asuransi Jasindo, PT BPUI, dan sebagainya berpartisipasi mengikuti kegiatan training ini secara online yang berlangsung selama 2 hari pada 22 dan 24 Maret 2022. Selanjutnya yaitu contoh lagi nilai kode etik
Untuk kompetensi yang satunya yaitu dalam peringatan puncak HUT ke-61, Jasara Harja Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwanto meminta seluruh insan Jasara Harja dapat terus memberikan pelayanan terbaik sebagai penyedia perlindungan dasar bagi segenap lapisan masyarakat di Indonesia yang menjadi korban kecelakaan di darat, laut maupun udara. Keberadaan Jasara Harja ditargetkan dapat menjadi akselerator kinerja unggul di masa mendatang. Hal ini menunjukkan keseriusan Jasara Harja dalam menjaga kualitas kompetensi insan Jasara Harja. Selanjutnya, harmonis PT Jasara Harja. Tercipta hubungan saling menghargai, mendukung, sinergis, dan saling menguntungkan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Tertuang pada Kode of Conduct Peraturan pada PT Jasara Harja. Ada tiga aksi harmonis pada PT Jasara Harja yang ditunjukkan, yaitu 1. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, bersih, sehat, aman, dan nyaman. 2. Dalam bekerja, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan yang ketiga, meningkatkan kerukunan dan saling menghormati antar sesama pegawai PT Jasara Harja. Loyal. Pengertian loyal. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada NKRI. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Next, yaitu contoh penerapan nilai kode etik loyal, komitmen prime service yang sudah menjadi budaya perusahaan dari Jasara Harja diwujudkan oleh Kasubag SB, Humas, dan Hukum, Bapak Immanuel Bandi, dan pelaksana administrasi pelayanan Ikhwan Cahyandi ketika mengunjungi korban kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Dodok Jayapura. Kunjungan kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas dilakukan untuk memastikan apakah korban tersebut berada dalam ruang lingkup jaminan UU nomor 33 dan 34 tahun 1964 atau tidak. Kunjungan tersebut juga turut serta mensosialisasikan BUMN hadir untuk negeri. Contoh penerapan nilai kode etik lainnya yaitu Sabtu 12 Agustus 2017 dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan RI ke-72 sesuai dengan slogan BUMN hadir untuk negeri. Kementerian BUMN kembali menyelenggarakan event 17-an serentak di seluruh pelosok negeri, yakni Jalan Sehat Bersama BUMN. Tujuan PT Jasara Harja mengadakan kegiatan ini yaitu untuk menyemarakan HUT RI dan memupuk rasa persaudaraan, nasionalisme, dan persatuan bangsa khususnya masyarakat yang ada di kota Jayapura. Adaptif pada PT Jasara Harja. Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Panduan perilaku atau kode etik adaptif. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Penerapan adaptif pada PT Jasara Harja. Konsep yang terdapat pada nilai adaptif adalah konsep governance, pemerintahan yang baik. Hal ini tercermin pada komitmen Jasara Harja. Perusahaan memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan dan setaraf dengan kemajuan teknik modern dengan kemudahan dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jasara Harja juga membentuk organisasi Spirit of Millennial sebagai wadah untuk memaksimalkan peran milenial di Jasara Harja. Panduan perilaku kolaboratif di PT Jasara Harja. Indikator pertama, memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk bersinergi meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan safety campaign. Indikator yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Melakukan inovasi teknologi dengan meluncurkan digitalisasi pajak kendaraan atau ROTEX
hasil kerjasama Jasara Harja dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Korlantas Polri. Kedepannya, digitalisasi ini dilakukan seiring dengan tren digitalisasi pada semua sektor kehidupan. Dengan adanya digitalisasi road tax, setiap kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, kelak akan dipasang stiker berhologram dilengkapi dengan 18 QR Code. Inovasi digitalisasi road tax ini karena adanya persamaan visi antara Jasara Harja, Bapenda Provinsi, dan Kepolisian Republik Indonesia. Ketiganya memandang penting implementasi teknologi dalam sistem administrasi manunggal di bawah satu atap atau samsat. Dengan adanya inovasi digitalisasi road tax, maka dimungkinkan pengembangan lebih lanjut ke arah modern road payment system, baik untuk transaksi pembayaran tol, parkir, dan lain sebagainya tanpa kontak bantuan petugas. Kerjasama dengan berbagai rumah sakit di daerah untuk memaksimalkan pelayanan pada korban kecelakaan. Demikian penjabaran kami mengenai panduan perilaku berakhlak yang telah dilakukan oleh PT Jasara Harja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.